Anak petani pergi ke Mekah, tiba di situ tak banyak tingkah. Lelah ini kujadikan berkah, supaya hidup indah merekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi. Aku awali kegiatan aku kali ini dengan bikinin kopi ya. Ini aku bikinin kopi 2 buat Pak Tukang. Kebetulan hari ini tuh yang jadi kenek bukan Pak Suami ya teman-teman, karena Pak Suami lagi ada jadwal buat panen sawit dan itu adalah jadwal panen tetap. Nah, kalau misalnya pas Pak Suami lagi jadwal panen tetap kayak gini tuh, Pak Tukang itu dicariin kenek gitu ya teman-teman. Jadi hari ini tuh Pak Tukang tetap kerja bareng sama kenek, tapi dicari bukan Pak Suami gitu ya. Jadi dicariin gitu sama Pak Suami orang yang buat ngebantuin Pak Tukang. Nah, di sini aku bikinin kopi 2 seperti biasa ya, karena memang yang satunya itu dia nggak minum kopi hitam. Ya sama lah teman-teman, kayak kami di rumah minumnya itu kopi saset gitu ya. Jadi ya alhamdulillah kebetulan itu pada ada gitu ya teman-teman. Untuk kopi sasetnya di rumah itu lagi ada gitu. Dan ini untuk cemilannya hari ini aku beliin roti nih teman-teman. Ya nggak apa-apa menunya kayak gini, maksudnya cemilannya kayak gini aja ya. Yang penting lumayan bisa bikin kenyang gitu. Oke deh teman-teman, lanjut ya. Di sini tuh aku mau ngejemurin pakaian gitu teman-teman. Dan di sana kalian jangan salfok sama orang yang kerja di rumah gitu ya. Itu yang ngebantuin Pak Tukang teman-teman. Itu adalah temannya Pak Suami ya, tetangga kami juga lah teman-teman. Oh ya, kemarin itu ada yang nanya gitu ya teman-teman. Sering banget sih ada yang nanyain gitu ya. Kalau di tempat aku itu bayar upah tukang itu harian berapa. Kalau misalnya tukang itu bayarnya 200 teman-teman. Kalau misalnya kenek itu harganya itu bayarnya 150.000 ya per harinya. Dan biasanya sih bukan kita yang ngasih makan gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya suaraku ini agak sedikit aneh gitu ya, agak beda dari biasanya. Karena ini pas aku voice over itu aku lagi sakit pipi teman-teman. Tapi sakit pipi ini bukan karena gigi bungsu ya. Kalau sebelumnya kan aku sering sakit pipi tuh, dan itu kan karena gigi bungsu. Nah kalau kali ini itu bukan karena gigi bungsu, tapi ini tuh sakitnya karena kemarin itu tuh aku lagi main sama si kakak gitu ya. Terus tiba-tiba anak-anak itu berantem teman-teman, dan aku tuh ngebujukin si kakak gitu ya, karena dia itu habis nangis. Malah si kakak itu ngamuk teman-teman, dan dia itu ngebenturin kepalanya ke pipi aku sampai pipi aku tuh luka gitu ya. Jadi kayak berdarah gitu loh teman-teman. Jadi tuh sampai bengkak gitu ya, dan aku juga agak susah gitu buat makan. Voice over juga agak susah. Cuman kalau aku nggak voice over gitu ya, memoriku udah nggak kuat lagi buat bikin konten gitu. Kalau misalnya aku nggak ngonten, ya gimana gitu ya teman-teman, nggak mungkin juga gitu kan aku nggak ngonten, karena kan konten itu udah jadi kegiatan rutin sehari-hari gitu ya, biar aku tuh bisa nyetok video juga. Karena kalau nggak ada stok harus kejar-kejaran tayang itu nggak kuat banget teman-teman, itu beneran capek banget gitu ya. Jadi aku usahain kalau misalnya memang ada kesempatan gitu ya, ada waktunya gitu ya, aku usahain buat tetap ngonten ya teman-teman, walaupun gimana pun keadaannya. Kecuali kalau yang sakit ya beda cerita lah gitu ya. Ini sih memangnya lagi sakit sih teman-teman ya, lagi sakit pipi, tapi ini tuh nggak mempengaruhi aku buat berkegiatan lain, karena ini kan cuma sakitnya di bagian pipi doang gitu ya. Kalau yang lain-lain mah nggak terlalu sakit. Alhamdulillah cuaca masih sama seperti sebelumnya ya teman-teman, panas banget, cetar membahana deh pokoknya. Sekarang itu kalau misalnya mau nyapu-nyapu tuh ya teman-teman, debunya itu kayak bener-bener bener-bener berterbangan gitu ya teman-teman. Jadi ya kalau pas lagi nyapu gini tuh, itu tetangga aku lagi nyapu ya, itu katanya ya ampun kakiku sampai belang katanya. Ya iya ya teman-teman, karena memang debunya itu parah banget. Oke, beres ngejemurin pakaian. Di sini aku mau masak dulu ya teman-teman. Jadi ini aku mau masak ya, menu simple, sederhana, yang penting bisa dimakan ya teman-teman. Nah ini aku mau goreng atau mau sambal kacang panjang lagi. Kemarin ada lagi yang komen gitu ya, wah Masya Allah katanya dapat ide menu baru nih katanya gitu ya teman-teman. Enggak nyangka gitu ya, ternyata kacang panjang bisa digoreng atau disambal katanya gitu. Iya teman-teman, kacang panjang itu ya sering banget ya aku sambal gitu teman-teman, tuh rasanya lebih enak. Kalau misalnya mau digulai itu ya teman-teman, kacang panjang itu menurut aku enaknya kalau udah dianget-angetin ya. Kalau kayak baru-baru mateng gitu malah kurang enak gitu menurut aku.
Oke, di sini aku lanjut buat ngegoreng udang. Nah, ini udang tuh bukan aku beli ya, teman-teman, tapi Pak suami tuh dapat di sungai. Jadi ya udangnya nggak terlalu banyak, tapi ya lumayan lah, teman-teman. Ini tuh buat tambah-tambahan aja gitu ya, teman-teman, tambahan buat menu makan siang. Kalau buat ngegoreng udang itu mah nggak perlu lama-lama ya, teman-teman, sebentar doang tuh juga udah mateng. Lanjut di sini aku tumis sambelnya. Ini aku pakai cabai hijau ya, teman-teman. Ada bawang merah, ada cabai hijau dan ada cabai rawit ya, teman-teman. Itu aja sih untuk ke cabenya. Aku nggak pakai bawang putih seperti biasa, dan tadi udah aku rebus dan aku blender ya kayak biasanya lah, teman-teman. Jangan lupa udah tambahin garam, dan mohon maaf ya teman-teman, ini garamnya itu belum aku refill. Nggak tahu kenapa kayak mager banget gitu ya nge-refill garam. Alhasil itu aku ngambil dari bungkusnya langsung gitu. Harusnya itu sih direfill, teman-teman, biar nggak tumpah gitu ya. Tapi ya gimana gitu ya, kalau pas lagi males itu jadi kayak apa ya, kayak bener-bener males gitu teman-teman buat nge-refillnya. Oke, ini sambalnya udah mateng, langsung aja aku masukin kacang panjang dan juga udangnya ya, teman-teman. Terus aku langsung pindahin deh ke dalam wadah. Wah, ini aja teman-teman menunya dimakan pakai nasi anget. Waduh, mantap banget deh pokoknya ya. Oke, seperti biasa habis masak jangan lupa buat beres ya, teman-teman. Pokoknya jangan sampai ditinggalkan dapur itu dalam keadaan yang masih berantakan gitu ya, biar dapur itu tuh enak dipandang, teman-teman. Dan juga pastinya kayak barang-barang kita juga bakalan lebih awet ya kalau misalnya selalu kita rawat. Ini dia ya menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, next di sini aku mau beresin untuk tempat tidur, teman-teman. Ini memang udah agak siangan ya aku beresin karena tadi aku ngedahuluin buat masak dulu. Ya biar lebih tenang gitu ya, teman-teman, kalau misalnya udah masak. Dan di sini barulah aku itu berkesempatan buat ngeberesin kamar yang super duper berantakan. Pokoknya kalau untuk beresin kamar dalam sehari itu aja tuh bisa kayak 2 kali gitu ya, teman-teman, bahkan kadang sampai 3 kali gitu ya. Jangan salfok sama lemari bajunya Pak suami ya, teman-teman, itu pintunya itu rusak, teman-teman, kemarin tuh dimainin sama anak-anak. Jadi itu tuh belum diperbaiki lagi sama Pak suami gitu ya. Itu sebenarnya bisa kok diperbaiki, cuman kalau aku yang perbaiki tuh nggak bisa, harus Pak suami gitu ya, teman-teman, memperbaikinya karena itu ada bautnya gitu dan aku nggak bisa masangnya. Jadi ya udah biarkan aja lah Pak suami yang ngeberesinnya. Jadi itu tuh tadi aku coba buat tutup tapi ternyata itu copot lagi gitu ya, teman-teman. Ya begitulah kadang, teman-teman, kalau misalnya kita ada anak-anak tuh ya, barang-barang juga kadang itu jadi cepat rusak gitu ya, dimainin sama mereka gitu ya. Dan yang lain-lain itu kadang sering berantakan gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga anak-anak. Kita mau marah gimana pun yang mereka nggak bakalan ngerti gitu ya. Jadi kitanya harus kudu banyak sabar. Nah, di sini aku susunin bantal-bantalnya semua di itu ya, teman-teman, di atas kasur santai, dan aku beresin untuk spring bednya kayak gini aja. Alhamdulillah ini udah lumayan bersih lah ya, udah lumayan rapi lah ya, teman-teman. Tinggal nanti tuh disapu-sapuin aja. Oke, habis beresin kamar, di sini aku langsung buat nyapu-nyapu ya, teman-teman. Karena kalau misalnya mau ditunda-tunda, itu kayaknya sayang banget gitu ya, teman-teman. Karena memang ini tuh udah udah kotor juga. Terus ini tuh ada air-air yang tumpah juga nih, teman-teman. Jadi sini aku lap. Kemarin itu ada yang nanya, Bun, itu kok masih ada kain bedongannya, Bun, itu buat apa gitu ya. Itu keseringannya buat ngelap air sama buat ngelap pipisnya anak-anak ya, teman-teman. Jadi ya aku selalu usahain buat ngelapnya tuh pakai kain bedongan ini gitu ya. Jadi habis dilap ya langsung dimasukin ke dalam tempat pakaian kotor dan nanti tuh bisa langsung dicuci gitu. Oke, di sini aku nyapu juga di kamar ya, teman-teman, biar kamar juga bersih karena kamar itu juga banyak debunya gitu. Jadi aku bersih-bersihin dulu lah ya, karena memang kalau banyak pasirnya itu tuh nggak enak banget buat diinjak, teman-teman, kayak berasa berasa kasar aja gitu rasanya di telapak kaki. Oke, seperti biasa ya, teman-teman, aku nyapunya itu sampai ke teras-teras juga. Dan ini aku mau lipetin dulu untuk tikar
Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya aku kayak kelihatan kurang sopan ya, karena itu ada orang, itu adalah kakak ipar aku ya teman-teman. Aku tuh udah suruh dia buat naik gitu ya, buat masuk ke dalam rumah, cuman katanya nggak apa-apa gitu. Aku udah permisi ya teman-teman buat nyapu, karena memang ini tuh aku buru-buru ya, namanya juga aku tuh harus ngurusin anak-anak, harus mandiin mereka gitu ya. Jadi kalau ditunda-tunda lagi nyapunya ya kapan gitu beresnya. Jadi kata kakak ipar aku udah nggak apa-apa gitu ya. Dan di sini aku nyapunya juga pelan kok ya teman-teman, cuman karena memang di videoin jadi kayak kelihatan cepat gitu ya, tapi hasilnya ini tuh pelan ya teman-teman, biar kayak nggak kena gitu ya ke kakak ipar aku. Karena sebenarnya aku juga sungkan, cuman karena memang kakak ipar aku nggak mau gitu ya aku suruh masuk, jadi ya udah deh aku nyapu aja gitu. Dan pokoknya di sini aku udah izin ya, jadi takutnya nanti ada yang komen itu ada orang kok malah nyapu gitu ya teman-teman. Jangan salfok juga sama halaman aku yang super kotor ya teman-teman, Masya Allah, karena aku belum ada lagi waktu buat nyapu halaman. Jadi ya udahlah, biarin aja dulu, nanti kalau misalnya udah sempet, udah nggak terlalu capek, udah nggak terlalu kewalahan, baru deh ya teman-teman aku nyapu halaman. Nah di sini aku lanjutin buat ngangkatin jemuran pakaian ya teman-teman. Ini tuh udah di sore hari. Pokoknya kegiatan aku tuh sehari-hari ya begini-begini aja ya teman-teman, Masya Allah, kayak nggak berkehabisan gitu ya. Tadi aku jemurin pakaian gitu, terus tiba-tiba di sore harinya udah ngangkat pakaian lagi gitu ya. Karena ya memang beginilah teman-teman kegiatan aku gitu ya, nggak nentu teman-teman. Kadang itu aku tuh bikin konten dari pagi sampai siang sampai sore gitu teman-teman, pokoknya kapan sempat aja lah gitu ya. Jadi ini tuh kegiatan aku kayak dari pagi sampai sore. Next di sini aku juga mau lanjutin buat nyapu halaman nih teman-teman. Setelah tadi aku ngangkatin jemuran pakaian aku ya. Ya Masya Allah, hari ini tuh benar-benar kayak berasa capek banget, lelah banget gitu ya teman-teman. Makanya ini tuh udah di sore hari gitu ya baru aku nyapunya setelah ngangkatin jemuran pakaian tadi. Dan kebetulan ini juga ada tetanggaku sama anaknya lagi main gitu ya teman-teman. Itu kalian bisa lihat debunya banyak banget. Sebenarnya di sini tuh aku juga mau nyuci piring sih teman-teman, cuman aku memutuskan nyuci piringnya ntar malam aja. Aku mau nyapu aja dulu, habis nyapu ini mandi gitu ya. Nanti habis maghrib baru aku nyapu di halaman gitu. Karena sebenarnya ini tuh udah sore teman-teman, cuman karena memang cuaca di tempat aku itu lagi panas-panasnya banget gitu ya, lagi cetar-cetarnya kayak jam 5:30 itu kayak masih terang banget gitu. Ini tuh debunya ya Allah banyak banget gitu ya. Aku kayak udah berusaha buat agak pelan gitu teman-teman nyapunya, karena kan itu banyak anak-anak ya, tapi memang dasar debunya itu yang banyak banget gitu. Jadi ya mau gimana gitu ya teman-teman. Sebenarnya pengen banget gitu ya nyiram-nyiram si halaman ini sebelum disapu gitu ya teman-teman, tapi sekarang ini udah kayak agak susah teman-teman mau ngangkatin air gitu ya. Jadi ya di pelan-pelanin aja lah nyapunya ya. Ini tuh kakiku langsung kayak belang gitu, Masya Allah, bener-bener deh ya. Ini tuh bener-bener kayak apa ya, kayak hitam gitu ya teman-teman, kaki aku kayak dekil gitu. Ini jangan salfok sama si Twin ya teman-teman, mondar mandir terus gitu ya. Dia tuh lagi kesenangan banget karena lagi banyak temennya, ada anak tetangga, ada anak kakak ipar aku juga gitu ya yang main kesini. Jadi anak-anak itu seneng banget mainnya itu pada rame-rame gitu ya. Ya mainnya itu sih di pasir gitu ya teman-teman, mereka tuh pada lari-larian, pada loncat-loncat di pasir itu. Ya aku cuman pesan itu asal jangan di ini aja ya, di apa namanya, dibuang-buangin gitu pasirnya. Kadang mereka tuh suka ngelempar-lempar pasir gitu loh teman-teman, jadi takutnya nanti kan kena mata gitu ya. Nah kalau udah ngelempar-lempar pasir barulah di situ suara aku keluar gitu. Aku bilang jangan gitu ya, tapi kalau selagi mereka masih mainnya itu ya main-main yang nggak membahayakan gitu ya, ya aku biarin aja teman-teman, namanya juga kan anak-anak. Palingan kalau habis main di pasir gitu ya, ya langsung mandi gitu. Aku tuh kadang suka heran ya teman-teman, di daerah aku tuh jarang banget hujan gitu ya, tapi kalau di daerah lain itu sering hujan gitu ya. Kalau daerah itu kayak jarang banget kena hujan gitu ya teman-teman. Padahal berharap banget pengen itu ada hujan gitu ya teman-teman, walaupun cuma sebentar gitu kan, tapi setidaknya itu hujan gitu ya, biar debu-debu ini tuh agak sedikit hilang gitu. Tapi kayaknya emang lagi susah banget dari sini tuh turun hujan ya teman-teman. Ada yang samaan nggak sih teman-teman? Di tempat kalian ada yang lagi musim kemarau kayak di tempat aku ini juga? Nggak boleh tulis di kolom komen ya.
Oke deh teman-teman, ini aku udah hampir beres buat nyapu halamannya, dan aku rasa cukup sampai di sini dulu untuk videoku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi semuanya. Bye.